Pengusaha tambang di Pasaman Barat Mulyadi menyambut baik terbitnya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2025 tentang pengelolaan tambang oleh koperasi. Hal ini disampaikan saat Induk Koperasi Tambang Nusantara menggelar sosialisasi penambang di Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dalam menyambut terbitnya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2025 tentang pengelolaan tambang oleh koperasi. Dalam sosialisasi yang dihadiri para penambang, Ketua Induk Koperasi Tambang Nusantara atau IKTN Basyarudin menjelaskan berbagai keuntungan dan kemudahan yang akan diperoleh pengusaha tambang apabila bergabung dalam koperasi. Salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh izin tambang melalui kerjasama atau pengajuan izin bersama koperasi. Himbauan saya sebagai Induk Koperasi Tambang Nusantara kepada masyarakat yang penambang-penambang di bawah, di arus bawah, segera buat koperasi supaya kita aman, nyaman, menghasilkan biar jelas kepastian hukum yang sudah dibuat Bapak Presiden PP 39 2025. Harapan kedepannya kita, wah ini sangat bagus dan kita merasa terlindungi, kita bekerja bisa dengan aman, nyaman, dan rasa kemerdekaan untuk bekerja ada, gitu. Basyarudin juga menyampaikan kepada Mulyadi agar para pelaku usaha tambang di Pasaman Barat dapat memanfaatkan peluang ini dengan bergabung dalam koperasi sehingga kegiatan pertambangan rakyat dapat berjalan secara legal, tertib, dan berkelanjutan. Dua lokasi tambang ilegal di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditertibkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Penambangan timah tanpa izin ini merusak ratusan hektar kawasan hutan dan menyebabkan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan penertiban tambang ilegal di dua lokasi berbeda di Kabupaten Bangka Tengah, yakni di Dusun Nadin dan Dusun Sarang Ikan. Dari hasil operasi, petugas mengamankan 14 alat berat yang terdiri dari 12 ekskavator dan 2 dozer serta 10 orang masing-masing 9 operator dan 1 terduga pemilik alat berat. Penambang pasir timah tanpa izin di kawasan hutan produksi dan hutan lindung tersebut menyebabkan kerusakan mencapai 315 hektar. Potensi kerugian negara baik dari sisi aktivitas penambang ilegal maupun kerusakan lingkungan diperkirakan mencapai 12,9 triliun rupiah. Namun untuk memastikan angka pastinya, Satgas akan melakukan asesmen kelanjutan. Kasus penambangan ilegal ini selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut. Penertiban akan terus dilakukan fokus pada tambang ilegal di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Telah berhasil melakukan penertiban aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan di dalam kawasan hutan, di mana aktivitas pertambangan ini tidak dilengkapi dengan izin. Jadi tidak ada izin satupun mereka melakukan aktivitas penambangan ilegal. Jadi total lahan yang diamankan dari dua sasaran itu seluas 315,48 hektar. Mengamankan 14 alat berat, di situ ada 12 eksavator dan 2 doser, termasuk perlengkapan genset dan perlengkapan pertambangan lainnya. Satgas Penertiban Kawasan Hutan memastikan proses penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung akan terus berjalan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menekan kerusakan kawasan hutan. Dari Pangkal Pinang, Eko Septianto Rasyim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.